Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak rahimakumullah, kita masuk sesi berikutnya. Setelah dua pertemuan yang lalu kita membahas tentang keutamaan di bulan Ramadan, keutamaan bulan Ramadan. Maka kita sedikit akan membahas tentang fikih puasa, ya, yang mana ilmu ini kita butuhkan agar puasa kita itu semakin sempurna, ya, semakin tenang, karena segala sesuatunya kalau kita lakukan dengan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan meridhoinya, ya. Begitu Bapak-bapak rahimakumullah. Nah, di sini saya membawakan sebuah kitab, yakni Al-Fiqh Syafi'i lil Mubtadi'in, karangan Syekh Ahmad Mahmud Abu Hasubah. Dan saya akan membacakan poin mengenai puasa. Penulis berkata di sini, puasa definisinya secara bahasa adalah menahan sesuatu, ya, yakni menahan sesuatu. Ya, jadi puasa itu secara bahasa adalah menahan sesuatu. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Fakuli washrabi wa qarri 'aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallimal yawma insiya." Surat Maryam, ya, yang artinya, maka makan dan minumlah dan bersenang hatilah kamu jika kamu melihat seseorang manusia, maka katakanlah sesungguhnya aku telah bernadar untuk puasa, ya, untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Surat Maryam ayat 26. Kata penulis di sini, kata puasa di ayat di atas tersebut, ya, tadi, ya, sauma, kata sauma itu adalah maknanya menahan bicara, ya. Jadi, ya, tadi secara bahasa puasa itu menahan sesuatu. Lalu puasa secara istilah adalah menahan diri dari perkara tertentu yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga tenggelamnya matahari. Jadi terbit fajar, Bapak-bapak rahimakumullah, ya, ini fajar sodik, yang apabila fajar tersebut sudah muncul, maka disyariatkan kita untuk mengumandangkan adzan subuh. Jadi patokannya itu adalah, Bapak-bapak rahimakumullah, hukum asalnya untuk menjadikan patokan puasa bukan adzan, bukan tapi fajar sodik dan tenggelamnya matahari, terbenamnya matahari. Jadi kalau misalkan kita, ya, dalam keadaan darurat misalkan gitu, ya, tersesat di mana, di padang pasir gitu, ya, misalkan, ya, nggak ada yang adzan kan tentunya. Nah, jadi ketika kita lagi di bulan Ramadan, maka yang jadi patokan itu bukan adzan, ya, begitu. Makan aja, kenapa belum adzan? Siapa yang mau adzan? Ya kan, begitu. Nggak ada yang adzan, kita yang adzan. Nah, lihat patokannya adalah fajar sodik. Fajar sodik itu, ya, jadi sebuah fenomena alam yang apabila kita lihat itu di sebelah terbitnya matahari itu seperti ada garis putih, ya, begitu Bapak-bapak rahimakumullah. Nah, terbenamnya matahari adalah benar-benar, ya, Bapak-bapak, matahari sudah terbenam, ya, begitu. Jadi bukan patokannya kalau buka puasa itu adzan maghrib, bukan, ya. Betapa banyak orang-orang itu, terutama muadzin yang enggak fakih, muadzin yang enggak punya ilmu, muadzin yang kurang ilmu, ya. Dia belum waktu masuk adzan maghrib, dia udah adzan, begitu. Atau bahkan muadzin itu
saking kurangnya ilmu ya bapak-bapak rahimakumullah, dia adzannya entar. Dia makan dulu, dia buka dulu ya kan, minum dulu, makan kurma dulu, makan gorengan dulu. Ini keliru. Jadi cukup dia itu ya ketika masuk waktu dia adzan ya. Dia adzan atau boleh dia membatalkan puasanya dengan cara minum beberapa teguk air baru dia adzan. Ya. Begitu. Ya. Jadi patokannya bukanlah adzan. Jadi kalau misalkan udah buka, bentar dulu belum adzan. Ya kalau udah masuk waktunya, ya apalagi sekarang sudah zaman digitalisasi kan, ya udah gampang ya, udah masuk waktu ya udah kita buka puasa. Jadi patokannya sekali lagi bapak-bapak bukan adzan subuh untuk menandakan bahwa mulai puasa di pagi harinya, bukan juga ketika berbuka puasa itu patokannya adalah adzan maghrib, bukan. Tapi secara umum ya, secara adat ya yang berlaku di Indonesia begitu memang ya, udah adzan begitu kan. Nah, ya kasarnya begitu ya. Baik. Lalu hukum puasa, kata beliau, puasa hukumnya wajib atas setiap muslim yang telah mencapai usia baligh. Usia baligh kalau laki-laki itu ya, dia antara usia 15 tahun. Usia 15 tahun dia sudah dikatakan sudah baligh ya Pak ya. Atau misalkan dia sudah bermimpi ya. Di sini kita paham maksudnya mimpi apa. Atau yang kedua, itu yang ketiga bapak-bapak, sudah ada tumbuh bulu-bulu itu halus di daerah kemaluannya. Itu tanda dari 3 anak laki-laki sudah baligh. Walaupun perempuan ya, dia sudah haid ya, sudah haid, nah maka dia sudah baligh. Ini ketika kita katakan seseorang itu baligh, tadi tandanya ya untuk laki-laki dan perempuan. Mampu ini maksudnya apa? Mampu untuk berpuasa ya, dan berakal. Berakal ini ya waras, bapak-bapak rahimakumullah ya. Puasa termasuk rukun Islam dan merupakan perkara yang sudah jelas dalam agama berdasarkan dalil dari Al-Quran, dari As-Sunnah dan Ijma'. Barang siapa yang mengingkari kewajibannya, maka dia kafir berdasarkan ijma' kaum muslimin. Kalau ada orang mengatakan puasa Ramadan itu nggak wajib ya, berdasarkan hawa nafsunya, maka orang ini dikhawatirkan terjatuh kepada kekufuran. Apalagi dia mengatakan saya demi Allah, nah naudzubillah nih misalkan itu ya, dengan seyakin-yakinnya bahwa puasa Ramadan itu tidak wajib, misalkan begitu ya Pak, ngomong gitu ya. Ini misalkan ya, maka ini ya jatuh hukum ya kekufuran pada orang tersebut. Tapi bukan orang-orang kita yang menghukuminya ya, tapi para ulama ya, begitu Bapak-bapak. Nah, adapun tugas kita menghukumi apa orang itu katakan. Jadi kalau misalkan ada seorang imam ya Pak ya, imam masjid lagi khutbah, dia ngomong, bapak-bapak ya, saya yakin dengan seyakin-yakinnya puasa Ramadan itu tidaklah wajib, ya jangan sholat di belakang dia ya, begitu. Karena kita menghukumi apa yang dia katakan, begitu bapak-bapak rahimakumullah. Dan sudah ada ya orang-orang seperti itu di zaman ini. Lalu sejarah disyariatkannya puasa bapak-bapak rahimakumullah. Puasa Ramadan disyariatkan pada bulan Sya'ban ya, tahun kedua Hijriyah. Jadi Sya'ban besoknya Ramadan ya. Tahun 2 Hijriyah. Berarti ketika kapan tuh perang Badar ya? Nah, ya bapak-bapak rahimakumullah. Perang Badar itu terjadi bulan Ramadan lagi saum. Masya Allah. Nah, keutamaan puasa Ramadan sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala,
maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis sahih riwayat Bukhari. Nah, Bapak-bapak rahimakumullah, ya, tanda-tanda orang yang ketika dia itu berpuasa di bulan Ramadan penuh keimanan dan mengharap pahala, itu dia diantaranya menjaga adab-adabnya, adab-adab ketika puasa. Nanti insya Allah kita akan bahas. Lalu syarat-syarat wajib puasa. Yang pertama, dia itu orang Islam. Maka orang kafir dia tidak disyariatkan untuk berpuasa, tetapi hukumnya berlaku atas mereka, Bapak-bapak. Seluruh hukum ini, hukum syariat itu berlaku seluruh manusia. Tapi karena kekufurannya dia, maka amalan apapun itu tidak akan terangkat dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya misalkan ada artis gitu ya, non muslim, dia menghormati kaum muslimin berpuasa Ramadan sebulan penuh, ya itu ya toleransi katanya, maka ya puasa ya dia puasa sendiri, itu Allah tidak akan menerima amalnya, ya. Puasanya juga tidak dikatakan dia itu telah memenuhi syarat-syaratnya, maka bisa dipastikan bahwa puasanya itu tidak sah. Yang kedua, baligh. Berarti anak-anak yang belum baligh tidak wajib puasa. Bukan berarti tidak usah puasa. Ya, Bapak-bapak, kita ini jangan jadi orang tua yang cengeng. Anak dari kecil diajarkan bagus. Ya, janganlah masih kecil. Nggak usah puasa. Bangunin aja. Sahur, nanti mah ikut sahur dia nih. Ntar diatur jamnya. Misalkan jam 12 nanti boleh buka. Ya zaman kayak kita dulu gimana kecil. Ya begitu. Nanti kalau misalkan sampai asar, ya nanti dapat apa. Nah itu harus ada, Pak. Anak-anak tuh harus diiming-imingi sesuatu. Bukankah nanti ngajarin gak ikhlas, Ustaz? Enggak. Ya. Enggak begitu konsepnya, tapi kita ini mengapresiasi usaha dia. Silahkan nanti kalau misalkan kamu puasanya full, nanti disiapin hadiah ini, boleh, nggak masalah, ya gitu. Tapi juga bertahap, Bapak-bapak ya. Jangan anak baru usia 6 tahun udah disuruh full puasa. Nggak usah juga, anak sakit nggak boleh, harus kuat. Jangan, ya. Dan dia tidak ada kewajiban untuk mengqadha kalau anak belum baligh, Bapak-bapak ya. Kadang ada orang tua yang benar-benar semangat mengajarkan anaknya, wah nanti kamu batal nih, nanti harus ganti kamu. Nah itu tidak benar, ya. Dan apabila anak kita sudah baligh, itu harus diperhatikan baik-baik, Bapak-bapak. Kalau sudah haid, nah kita nih bapaknya nih kudu perhatian, dipantau tuh darahnya kapan mulai dia itu keluar darah haid pertamanya, di hari apa, jam berapa, ya begitu. Kalau misalkan ada nih perempuan, Bapak-bapak, dia puasa saum, ya tiba-tiba jam 5:30, misalkan maghribnya 5:40, jam 5:30 dia keluar darah haid. Batal nggak puasanya? Batal. Ya Allah, nanggung banget itu kan, kadang ada seperti itu. Itu dihindari perkataan-perkataan seperti itu. Kita nasihati istri kita, nggak boleh, itu ketentuan Allah. Nanti kamu wajib ganti. Ya sedih nggak masalah, tapi jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Ya ampun, nanggung banget ya. Ini cobaan besar buat ibu-ibu biasanya. Diingatkan, nggak boleh ngomong gitu. Ya itu udah ketentuan Allah, itu yang terbaik. Udah ikuti saja. Nanti diganti. Ya. Nah terus kapan dia suci? Ya sucinya sebagaimana yang kita ketahui. Nah pentingnya makanya peran seorang ibu, ya belajar hukum haid, ya mengetahui mana darah-darah yang sebagai penanda-penanda dia selesai haid, itu penting, ya.
Karena kalau misalkan dia nggak punya ilmunya, gimana dia mau ngajarin anaknya? Ya, begitu. Lalu yang ketiga, berakal. Maka orang gila, orang mabuk, orang pingsan tidak wajib puasa. Ya Pak ya? Orang gila tiba-tiba dia puasa, ya maka tidak sah puasanya dia. Yang keempat, mampu untuk berpuasa secara fisik dan syar'i. Nah, kecuali bagi orang-orang yang sudah tua renta, yang sudah tidak mampu lagi berpuasa, cukup dia bayar fidyah. Ya, fidyahnya itu apa? Beras? Enggak. Kasih makan. Kita kasih makan orang sebanyak hari yang kita tinggalkan. Ya, gitu. Ya. Sehari bagusnya per hari. Bagusnya per hari. Misalkan hari ini nggak puasa nih, kita kasih makan orang. Itu 3 kali sehari apa sekali makan? Sekali makan, Pak. Kan puasa, Pak. Kasih makan orang yang lagi puasa. Kalau orang lagi puasa berarti makannya kapan? Mendingan 2 kali ya. Ya bisa. Tapi itu dihitungnya sehari. Nah, gitu ya. Boleh sama orang satu orang saja setiap harinya boleh. Ya, boleh gonta-ganti. Ya, begitu. Yang penting kepada orang yang berhak, miskin, ya, itu bagus. Baik. Nah, apabila bapak-bapak ada orang, ya, dia sudah baligh, ya, lalu dia Islam, lalu secara fisik dia mampu berpuasa, tiba-tiba kita lihat di tengah hari bolong dia makan. Cuma ada 2 keadaan. Imma dia sedang safar atau dia orang gila. Ya Pak ya. Jangan-jangan lagi haid Ustaz. Safar tiap hari. Makanya saya ngomong-ngomong. Kaki orang. Gitu. Tapi antum jangan suka ngecengin orang, jangan. Bro, puasa nggak ente? Kagak. Ya lagi head lu ya, gitu. Jangan. Iya. Ya, gitu. Enggak bagus begitu. Nasihatin yang baik. Ini guyonan para ulama saja. Para ulama mengatakan begitu. Apabila ada laki-laki dewasa, dia sudah baligh, tidak berpuasa. Ya, lalu dia Islam, kita ketahui keislamannya dia, tapi secara fisik dia mampu untuk menjalankan puasa, tapi dia berbuka di siang hari, maka cuma ada 2 keadaannya. Imma dia musafir, atau yang kedua dia apa? Orang gila, majnun. Kalau musafir itu perjalanan jauh ya? Iya, minimal jarak 85 km. Minimal. Dari sini ke Bogor, Wah, Subang. Bogor mah dekat banget. 40 Bogor. Puncak belum. Hah? Enggak, belum. Nah, pokoknya 85 km jarak dari rumah, atau jarak dari perbatasan. Antum orang Jakarta, ana orang Jakarta, kita semua tinggal di Jakarta Pak. Perbatasan Jakarta tuh Molek, ya kan? Iya kan, Molek kan? Molek tuh kali Molek tuh, terus mana lagi tuh? Perbatasan lagi, Pondok Ranggon, ya kan? Pondok Ranggon tuh kalinya tuh kan. Nah, itu perbatasan kan. Nah, hitung dari situ 85 km. Bandung sampai Bandung. Nah, jadi untuk kehati-hatiannya kalau antum jalan dari sini ke tol Cipali, ambillah taruh 95 km. 90 km. Nah, tuh pas gerbang tol Subang bisa berbuka. Iya. Bisa belum? Boleh. Boleh. Ya. Motor Pak lewat Pantura masuk. Masya Allah. Kalau kuat dia bagus, nggak masalah. Nggak masalah, ya. Bahkan ada sebagian ulama kalau Anda mampu ya puasa afdol. Bagus. Ya begitu. Bagus puasa afdol. Tapi kalau buka juga afdol karena Rasulullah pernah melakukannya seperti itu. Dulu waktu itu ya, kita pulang sama almarhum Om Yono. Ayo yuk buka.
Enggak, masih kuat. Siang-siang bolong tak ingat jam 12 siang lagi sholat zuhur. Iya kan? Enggak lah, masih kuat. Kalau begini kejadiannya, kita harus kita pulang tuh. Mas Cahyo, kalau begini kejadiannya kita harus ikut orang yang diangkat jadi pemimpin safar. Misalkan nih, kita nih Pak nanti safar nih, jalan-jalan gitu ya, misalkan Ramadan ya. Nah saya jadi amir safar nih, saya nentuin tuh kita buka atau enggak, begitu ya. Kalau gitu gimana? Tapi kalau kita kuat kan? Nah itu posisinya itu. Yang afdolnya kita ikutin amir safarnya, gitu. Ingat banget aku. Nah kalau misalkan nanti ya, misalkan saya bilang Pak kita puasa terus, puasa terus, gitu. Ya, tapi biasanya memang sekarang kan safar itu tidak seberat zaman dahulu, Pak ya. Begitu ya. Kita lihat. Kadang kalau kita batalkan, kadang kita tuh berat untuk menggantinya. Nah, silahkan saja, nggak masalah. Jadi kalau ditanya yang afdol mana? Ya silahkan Bapak mau berbuka, ada nasnya, ada dalilnya. Bapak mau teruskan puasa pun ada dalilnya. Ya Pak ya, nggak usah diambil pusing. Nah terus kalau misalkan amir safarnya buka puasa, Anda tetap masih mau puasa terus, ya udah silahkan, nggak masalah. Ya, begitu. Ini kan masalah afdolnya saja. Begitu Bapak-bapak. Lalu syarat-syarat sah puasa yang pertama Islam, dan keislamannya penuh 1 hari. Ada kan orang Islam dari azan subuh sampai asar tiba-tiba murtad. Ada yang begitu kan? Nah, maksudnya paham ya? Lalu yang kedua mumayyiz, orang yang akalnya tuh masih jalan. Mumayyiz itu bisa membedakan ini benar, ini salah, ini 100.000, ini 10.000. Mumayyiz itu akalnya berjalan Bapak-bapak, ya. Akalnya itu sudah bisa membedakan apakah dia terancam dirinya, apakah dia ini apabila dia melakukan hal tersebut ini kira-kira berbahaya nggak untuk saya. Atau kalau anak-anak biasanya ya dia itu bisa bedakan mana kegiatan yang menimbulkan kemudorotan untuk dia atau tidak. Nah itu ya mumayyiz ya, begitu. Lalu yang ketiga suci dari haid, nifas dan melahirkan meskipun berupa gumpalan daging ya, ini pengguguran lah kasarnya gitu ya. Jadi nifas itu sudah selesai, rata-rata sekitar 40 hari. Kalau haid secara umum 7 harian atau 6 harian ya. Ya, tapi kadang ada yang lebih. Nah, itu pentingnya belajar. Ya, Bapak-bapak rahimakumullah. Lalu berikutnya menentukan awal bulan Ramadan. Nah, ini penting nih. Biar nggak ribut terus. Penentuan awal Ramadan dapat dilakukan dengan 2 hal. Yang pertama ru'yatul hilal, melihat hilal, yaitu melihat bulan. Kata beliau yaitu dengan mengamati bulan pada hari terakhir di bulan Sya'ban, tepatnya di hari ke-29. Tepatnya itu menjelang senja. Sore hari itu udah siapin tuh ru'yatul hilal. Ya. Jika ada 1 orang atau lebih, perhatikan, jika ada 1 orang atau lebih ya yang melihat hilal, kemudian dia bersaksi dan diambil sumpahnya di depan hakim, maka malam itu adalah ba'da maghrib, adalah hari pertama bulan Ramadan. Maka malam tersebut kita taraweh, Bapak-bapak rahimakumullah ya. Jadi yang ngambil keputusan ini siapa untuk menentukan awal puasa? Pemerintah. Nah, bukan organisasi. Ya Pak ya. Ikut sama pemerintah. Ya. Jangan ikut organisasi. Lalu yang kedua istiqmal atau istiqmal ini adalah menggenapkan bilangan bulan Sya'ban jadi 30 hari. Di tanggal 29-nya nggak kelihatan hilal,
maka bulan Sya'ban dijadikan 30 hari. Nah, besoknya sudah dipastikan tuh ba'da maghrib di tanggal 30 Sya'ban udah masuk 1 Ramadan. Nggak perlu lihat hilal lagi. Ya Pak ya? Begitu. Ya. Nah, itulah Bapak-bapak. Lalu kata beliau, ya, apabila hilal bulan Ramadan terlihat di suatu negeri, maka negeri-negeri terdekat wajib mengikutinya. Makanya Bapak-bapak kadang di Indonesia ini ada apa? Perwakilan Singapura, ada perwakilan Brunei, ya kan ya? Ada perwakilan apa lagi? Malaysia, begitu. Ada matlak-matlaknya, ya. Nah, kata beliau di sini, ya, jaraknya 133 km. Itu satu matlak, 133 km. Nah, kalau Indonesia sudah ketok Palu, ya kan? Nah, Jayapura itu sudah termasuk dia. Karena ya sekarang matlaknya itu ya nggak tergantung dari jarak tadi. Daerah batas negara pun sudah termasuk itu. Ya, begitu. Nah, berikutnya Bapak-bapak rahimakumullah, rukun puasa. Rukun puasa yang pertama itu niat. Niat itu kata para ulama Syafi'iyah, di antaranya Imam Nawawi rahimahullah, niat itu tempatnya di hati. Tetapi dalam mazhab Syafi'i mereka, ya, itu ada istilah talafuz bin niyat. Talafuz bin niyat itu niatnya diucapkan. Ya Pak ya. Kalau kita istilah sekarang nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Masya Allah, panjang sekali kan. Nah, apakah ini disyariatkan? Maka jawabannya ya, kalau bicara dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dari hadis itu kita tidak dapatkan bahwa Rasulullah melafalkan niat puasa. Tidak cukup kita itu niat di dalam hati setiap hari. Ya, niat puasa Ramadan itu setiap malam atau setiap harinya, begitu. Nah, yang kejadian sekarang dan sangat disayangkan Bapak-bapak rahimakumullah, pembacaan ini dibaca setelah sholat tarawih, dipimpin satu orang, diikuti orang banyak, ya, begitu. Dan ketika ditanya, ini lafal niatnya dari mana sumbernya, ya, maka tidak ada satupun hadis yang mereka bawakan kecuali hanya perkataan ulama saja. Maka di sini ya saya berpendapat bahwa tidak disyariatkan melafalkan niat puasa, tidak disyariatkan. Cukup kita niat di dalam hati saja. Adapun kalau saudara kita ingin melafalkan niat puasa, silakan saja. Ya, mungkin itu keyakinan dia, begitu. Ya. Begitu. Tapi kalau misalkan sampai dia katakan bahwa melafalkan niat puasa itu hukumnya wajib, ada sunnahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu sebuah kekeliruan yang harus dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, Bapak-bapak, rukunnya adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar. Fajar apa tadi? Fajar sodik, bukan serangan fajar. Ya. Fajar sodik hingga terbenam matahari. Adapun pembatal-pembatal puasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Gimana tuh saat maksudnya makan minum yang nggak sengaja tuh gimana tuh? Duduk, nunjuk, nyuap. Udah kenyang, astagfirullah. Kenyang lupa minum ya. Ada seorang syekh ditelepon, wahai syekh, hari ini saya sudah makan makanan Arab, shawarma ya, terus 1 potong apel, lalu beberapa gelas air. Apakah saya ini tergolong lupa atau tidak?
Syahnya diem. Itu ya Allah. Pura-pura lupa. Ya. Intinya bapak-bapak, Allah tuh tahu kita ini lupa atau tidak. Nah, contoh kejadian. Kita lagi makan bapak-bapak rahimakumullah. Ya. Ingat pas lagi ngunyah. Itu gimana? Nah, itu gimana tuh? Minum dulu. Pepe. Salah tuh. Ingatnya minum dulu gitu. Kalau mau Pak Toto ya lepehin. Enggak pas tenggorokan. Nah, ya, kalau udah tenggorokan dimuntahkan. Ya. Gitu ya, Pak ya. Untuk hati-hati ya. Keluarin itu di paksa. Iya, paksa. Sokok kayak durian. Enggak minum dulu gitu. Iya. Lancar kalau minum dulu. Nah, tapi ini wallahu a'lam Pak ya. Jadi gini. Enggak, saya salah, saya keliru. Yang dilepehin itu yang masih ada di mulut. Yang udah di tenggorokan tuh udah. Udah. Derita ente. Ya, mau ente seret apapun ya itu derita ente. Kenapa lupanya nggak minum malah Itu singkong lagi kan, seret banget. Singkong magel lagi. Iya. Ada ya siang-siang makan singkong. itu ngarang. Itu hanya halusinasi Bapak saja ya. Ya, intinya Bapak-bapak ya. Di dunia apa sih yang ada? Ya. Pasti terjadi pasti. Iya. Tapi Bapak-bapak rahimakumullah ya, kalau ini terjadi, kalau masih di mulut lepehin, kumur. Terus buang airnya, jangan ditelan. Ya, gitu. Sampai sini selesai ya. Nggak perlu ditanyain lagi. Adapun kalau tadi dimuntahkan ya jangan boleh, karena termasuk muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa. Lalu kata penulis, masuknya sesuatu ke dalam lambung melalui mulut, telinga, kemaluan dan dubur baik laki-laki maupun perempuan. Apapun itu ya. Apapun itu ya hendaknya kita jangan sampai masuk ke dalam lambung. Kalau ngupil batal nggak? Enggak. Bersihin telinga batal nggak? Enggak. Cebok? Enggak. Cebok nggak batal ya. Atau misalkan sakit ya, orang asma pakai inhaler tuh, apa namanya, obat semprot tuh, itu nggak batal. Nggak batal. Obat tetes mata nggak batal. Mouthwash. Mouthwash nggak batal. Yang batal habis umur berapa telan batal ya. Panas. Jangan es teh lagi nih kumurin. Kumur-kumur itu nggak batal tuh. Oh nggak batal. Kan ada rasanya juga tuh. Enggak. Bapak-bapak rahimakumullah, saya mau kasih tahu nih. Sikat gigi kalau pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala itu kalau dilakukan setelah ba'da zuhur itu makruh, bukan batal. Makruh saja. Ya, tapi kalau ada kebutuhan seperti antum rasa mulut antum baunya naudzubillah min dalik gitu kan. Ya kan? Udah gitu mau ketemu calon mertua nih, ya enggak? Mau apa nih kan? Ya sikat gigi enggak masalah. Ya. Nah, terus Ustaz gimana Ustaz ya? Kita kan wudu Ustaz ya. Kita kan tadi sikat gigi Ustaz ya. Itu tuh kalau kita habis dilepehin tuh masih ada air-airnya. Enggak masalah. Yang penting jangan ente sisain satu teguk aja. Wah gitu kan sisanya nih. Simpen bakal ntar habis asar. Nggak boleh. Simpen di punduk ya. Paham nih? Ya kalau sisa-sisanya tuh ya nggak masalah. Ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan selalu berwudu secara sempurna ketika di bulan Ramadan. Yang lucunya dulu teman saya di pondok nggak tahu dia dari mana itu, dia kalau Ramadan nggak kumur, takut batal puasanya. Ya kita sama-sama santri ya kan ya, cuma bisa ya udah gitu ya. Nah terus ya namanya kita belajar terus, berarti ternyata teman saya itu keliru. Nggak boleh bapak-bapak, wudu harus sempurna. Lalu yang ketiga, muntah dengan sengaja tuh ya, dicolok-colok, muntah tuh ya, batal puasanya. Lalu yang ketiga, ya hubungan suami istri ya, walaupun tidak sampai ejakulasi.
Lalu yang ketiga, masturbasi. Ya, secara ya oral sendiri. Onani, paham? Nggak boleh. Ya. Atau bercumbu dengan ada antum nggak nih? Juga. Oh. Ya, antum paham maksudnya. Nah, yang udah punya istri ya. Ya maksudnya jangan, kalau kita orangnya nggak tahan syahwat, hindari hal-hal yang bisa memancing. Lalu yang membatalkannya adalah bapak-bapak haid dan nifas. Yang ketiga, yang berikutnya adalah gila atau murtad. Nanti orang gila tiba-tiba gila ya stres gitu ya, maka puasanya batal secara otomatis. Apabila tersadar maka dia wajib ganti sebagaimana ada apa hari-hari yang dia tinggalkan. Berikutnya, dan ini yang terakhir bapak-bapak, adab-adab dalam berpuasa. Kata beliau, orang yang sedang puasa hendaknya memperhatikan beberapa adab berikut ini, di mana dengan adab-adab tersebut dapat menyempurnakan ibadahnya dan mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, menyegerakan berbuka puasa ketika matahari sudah tenggelam. Kita disegerakan tuh berbuka, nggak boleh nunggu sampai beduk isya atau sampai adzan isya. Ya, nggak boleh tuh. Itu orang Syiah ya. Betul. Orang Syiah itu buka puasanya kalau bintang-bintang udah muncul. Atau orang-orang ahlul kitab, ya. Gitu. Nah, saya dulu punya teman, ya, semoga Allah ya memberikan ilmu yang bermanfaat kepadanya dan mengangkat kebodohan dirinya. Jadi dia itu puasa sunnah, bapak-bapak. Habis nganterin saya sama istri, ya, jemput mertua saya di Molek, ya, jemput. Dia lagi puasa Senin. Saya tawarin minum, saya tawarin makan jagung, nggak mau. Gitu. Dia baru ngomongnya pas kita udah habis sholat isya. Ya. Padahal pas maghrib itu saya tawarin dia minum. Maksudnya buka gitu? Enggak, saya nggak tahu dia lagi puasa. Oh, lagi puasa nggak tahu ya? Pokoknya maghrib gitu. Pokoknya habis sholat maghrib saya tawarin, saya ada jagung rebus, saya sajikan makanan, dia nggak mau. Terus dia bilang, saya masih kuat Ustadz, katanya. Ini nggak bener Pak ya. Terus saya bilang, Pak, Bapak salah. Kan saya masih kuat Ustadz. Biarin pahala saya lebih banyak. Ya udah selesai tidak gitu kan. Anda udah nggak mau ribut nih masalahnya. Pak Komar ya. Komar ya. Tapi Bapak besok-besok jangan dilakukan lagi karena Rasulullah itu menyegerakan berbuka puasa. Oh gitu Satya. Tapi kalau masih kuat nggak apa-apa kan Satya. Pahalanya ngalir kan ya. Saya udah nggak mau bahas lagi. Karena udah terlihat bagaimana orang ini ketika dibawakan dalil bersifat ya begitulah. Ya tapi dia punya banyak kebaikan, semoga Allah mengganti kebodohan ini dengan kebaikan tersebut. Kebaikan-kebaikan itu bisa memberikan beliau ilmu yang bermanfaat. Ya. Nah itulah bapak-bapak, makanya orang yang soleh, orang yang taat ibadah itu kalau nggak punya ilmu bahaya. Kan saya tahu dia orang baik kan, saya tahu dia orangnya soleh, masya Allah. Ke masjid rajin, ya buktinya dia rajin puasa sunnah kan. Terus apalagi dia sering baca Quran, masya Allah. Kalau kerja amanah, coba kalau misalkan ada orang awam nggak tahu dalilnya bahwa Rasulullah itu selalu menyegerakan berbuka puasa, dia bikin kayak begitu, gimana orang awam lihatnya? Saya mau niru si Pak Fulan lah, dia kan orang soleh, bener juga apa kata dia tuh. Mudah-mudahan Allah bikin makin panjang nih pahala saya nih. Ya enggak? Itulah bapak-bapak rahimakumullah, nggak cukup jadi orang soleh aja nggak cukup, harus punya ilmu. Lalu yang kedua, makan sahur. Makan sahur ini bapak-bapak jangan sampai ditinggalkan walaupun hanya seteguk air. Kata Rasulullah SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Hadits Bukhari Muslim. Nah, bapak-bapak, waktu sahur dimulai
boleh dari sepertiga malam atau pertengahan malam, boleh, tapi kurang afdol. Karena Rasulullah itu sahurnya seperti jarak orang yang membaca 100 atau 50 ayat. Ayat-ayat yang sedang. Bukan Al-Mursalat. Al-Mursalat kan ayatnya 50 tuh. Ya, atau An-Naba kan 40, tambahin tuh 10 ayat lagi, surat Al-Qari'ah 11. Itu kan 51. Enggak begitu. Jadi 100 ayat atau 50 ayat yang ada ya di surat-surat yang agak panjang ayatnya. Jadi sahurnya jaraknya antara sahur dengan adzan itu. Ya, lalu yang ketiga, nah ini meninggalkan perkataan kotor. Perkataan kotor yang sekarang sudah merajalela adalah apa? Banyak anak-anak muda bisa tahu nih. Ya, pokoknya setiap perkataan kotor tahan. Anjay. Nah, subhanallah. Pokoknya sifat-sifat konotasi yang apa? Bermakna buruk tinggalkan. Ya. Nanti efeknya bagus Bapak-bapak. Sebulan nggak ngomong buruk, kebiasaan nanti. Lupa malah. Nah, begitu. Apa ya? Bagus itu kan ya. Ya, naudzubillah. Lalu apalagi mengumpat. Nah, ini hati-hati Bapak-bapak ya. Kita di jalan kerja kadang ketemu orang. Iya, itu sama. Ya. Begitu. Ya, ada orang lewat nih, kita lagi naik motor kan, lagi nyantai-nyantai, tiba-tiba nyala, wow, bahlul, ini nggak boleh tuh ya, nggak boleh Bapak-bapak rahimakumullah. Itu contoh saja, tadi saya ngomong nih contoh, ya Pak ya. Lalu berbohong, jangan bohong Bapak-bapak rahimakumullah. Lalu ghibah, mengadu domba dan yang lainnya, pokoknya dosa-dosa itu tinggalkan. Batal nggak puasanya? Puasanya nggak batal. Pahalanya yang bermasalah, ya Pak ya. Hati-hati Pak, pokoknya hati-hati. Nih. Lalu Bapak-bapak rahimakumullah ya, yang adab yang paling baik misalkan kita habis berhubungan dengan istri, segera kita ini mandi junub sebelum adzan subuh. Ya. Begitu. Lalu ya Bapak-bapak rahimakumullah, yang kelima tidak berbekam atau tidak menjadi donor darah. Ya, ini dihindarkan. Kenapa? Karena kalau orang biasa disedot darahnya dia lemes kan ya. Begitu. Walaupun saya berpendapat bahwa berbekam itu tidak membatalkan puasa. Ya, walaupun ada sebagian pendapat mengatakan berbekam itu membatalkan puasa, tapi saya tidak mengikuti pendapat itu. Nah, berikutnya ketika ya buka puasa, baca doa Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu dhahabat dhama wa batalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Bapak-bapak rahimakumullah ya, doa yang masyru' itu adalah dibaca dhahabat dhama'u wa batalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Adapun Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, memang ada sebagian ulama yang menyebutkan, tapi ya Bapak-bapak, yang afdolnya cukup baca dhahabat dhama'u wa batalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah, dan dibaca setelah minum. Begitu. Nah, kalau ada orang membaca doa Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya itu terserah dia. Ya, begitu. Nah, yang ketujuh, memberi makanan berbuka untuk orang lain meskipun hanya dengan sebutir kurma atau seteguk air minum. Namun yang paling baik adalah memberi makan sesuatu yang mengenyangkan. Nah, ini berlomba-lomba Bapak-bapak rahimakumullah. Ya, kalau kita cerdas ya Bapak-bapak rahimakumullah, walaupun saya belum mempraktekannya, mudah-mudahan Allah bisa karuniakan rezeki yang banyak buat kita semua. Amin. Itu kadang ada orang yang cerdas nabung. Dia nabung tuh. Nabung buat nanti berbagi di bulan Ramadan Bapak-bapak.
sebulan nabung 300.000 dikali 11, 300 dikali 11 berapa berarti? 3.300.000 kan ya. Nah 3.300.000 itu dia keluarkan di bulan Ramadan untuk kasih makan orang tiap hari, Masya Allah. Atau kita bisa ikut program-program masjid yang masjid lakukan. Masjid nih mau mengadakan buka puasa, kan ada uang 3.300.000 tuh, transfer aja udah ya buat sebulan. Nah begitu ya. Yang kedelapan, meninggalkan segala hal yang mengenyangkan nafsu dari perkara mubah yang tidak sampai membatalkan puasa. Semua perkara yang bisa dilihat, didengarkan, dipegang dan dapat dicium, ya, misalnya mencium parfum, minyak wangi dan lain-lainnya. Ini ya, ini tidak ada dalilnya boleh kita mencium parfum. Kayak pakai parfum mau sholat boleh, ya begitu. Maksudnya perkara-perkara yang mubah di sini, bapak-bapak, yang tidak sampai membatalkan puasa. Ini kasus buat anak muda sebenarnya sih, walaupun terjadi buat orang dewasa. Main game, ya, main game ya. Ya kalau sekedarnya saja, misalkan nih anak-anak gitu ya, anak-anak gitu untuk mengingat, memalingkan rasa lapar dia, nggak apa-apa. Begitu. Kalau anak-anak, kalau orang-orang gede, ya bapak-bapak rahimakumullah, ya boleh saja, tapi sayang aja waktunya. Apalagi yang tercela adalah main gamenya seharian. Ya, di pause-nya ketika adzan doang tuh, ya kan? Adzan salah dulu gitu. Waduh. Ya ini ada tapi yang begitu ya, tapi ini Masya Allah ya, jangan ya. Lalu yang ke-9, berbuat baik kepada keluarga, kerabat, tetangga, memperbanyak sedekah, memperbanyak baca Al-Quran, dan ya kita mempelajari ilmu-ilmu yang terkait dengan puasa. Nah inilah bapak-bapak rahimakumullah ya, semoga bermanfaat. Tadi apa-apa yang sudah kita ketahui ya mohon diperhatikan. Ya, apa yang sering terjadi itu adalah bapak-bapak ketika Ramadan itu main petasan tuh. Ya anak-anak, kembang api, jangan difasilitasi, jangan. Ya nggak usah lah, ngapain lagi juga kan? Anak lihat kembang api kita fasilitasin, beliin kembang api, nggak usah. Terus apalagi masalah, nanti kita mungkin terakhir besok kita bahas fikih sholat taraweh ya. Nanti saya jelaskan terkait masalah sholat taraweh juga. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini saja bapak-bapak rahimakumullah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.